Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Erlin Mulyawati, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Bulakamba, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, tetapi ditemani oleh ibu guru hebat, yaitu beliau, Ibu Suci. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Bulakamba. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Erlin. Bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Erlin, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi begini nih Bu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan Bu Suci. Ya. Boleh ya Bu ya? Boleh. Jadi maksud dari percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal ketika nanti Bu Suci akan saya supervisi di kelas ya Bu ya. Ya, jadi dengan percakapan praobservasi ini bisa dijadikan sebagai gambaran Bu Suci, nanti Bu Suci bisa mempersiapkan pembelajaran dengan lebih baik bersama para murid-muridnya. Gitu ya Bu ya? Ya. Nah kemudian untuk percakapan praobservasi ini ya Bu ya, ada beberapa pertanyaan ya Bu ya, boleh ya Bu ya? Boleh, silakan. Nah, yang pertama nih Bu, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Suci capai pada pembelajaran nanti itu apa ya Bu ya? Tujuan yang akan dicapai nantinya siswa mampu menganalisis struktur teks deskripsi beserta menuliskan bagian-bagiannya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah siswa mampu menganalisis ya Bu ya. Jadi siswa mampu menganalisis struktur, kemudian bagian-bagiannya seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin dicapai kira-kira yang mana ya Bu ya? Pengembangannya itu bagian itu strukturnya. Bagian strukturnya. Iya, struktur teks deskripsinya nanti siswa mencari lalu menuliskan kembali, setelah itu mempresentasikan. Oh ya, jadi areanya itu siswa mencari kemudian mempresentasikan. Nah kemudian kira-kira nih Bu, dari pembelajaran tersebut Bu Suci kira-kira strateginya bagaimana? Apakah nanti misalnya dengan model apa atau dengan metode apa ya Bu ya? Iya. Nantinya saya akan menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi yang mengandung KSE, di mana siswa itu nanti dikelompokkan lalu berdiskusi untuk mencari bagian-bagian struktur teks deskripsi, setelah itu memaparkan di depan kelas atau presentasi. Oh ya. Jadi ini ya Bu ya, strateginya itu nanti dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada integrasi KSE-nya ya Bu ya di dalam pembelajaran. Iya. Kemudian nanti juga ada kegiatan presentasi seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian kira-kira ya Bu ya, Bu Suci akan melakukan kegiatan pembelajaran seperti itu kapan ya Bu ya? Insya Allah saya akan melaksanakannya pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, tepatnya di kelas 7H, pada jam ke-1 dan ke-2. Jadi nanti Bu Suci akan melaksanakan pembelajaran pada hari Kamis, berarti Kamis depan ya Bu ya, tanggal Ya, 8 Agustus 2024 di kelas 7H. 7H. Jamnya jam 1 dan ke-2. Jam 1 dan jam ke-2 ya. Berarti nanti mohon izin ya Bu ya, saya melakukan supervisi di kelas Bu Suci. Boleh. Gitu ya Bu ya. Nah kemudian sebelum kegiatan supervisi nanti minggu depan ya Bu ya, ada 3 yang ingin Bu Suci utarakan terlebih dahulu. Cukup. Cukup Ya. Nah terus kemudian ini Bu, kira-kira apa nih yang Bu Suci dapatkan dari saya ketika ada percakapan praobservasi seperti ini nih Bu? Iya, yang saya dapatkan itu nantinya saya bisa mempersiapkan lebih lengkapnya untuk sarana prasarana untuk pembelajaran yang akan disampaikan, terutama materi teks deskripsi di bagian struktur teks deskripsinya, itu agar saya lebih menguasai materinya dalam menyampaikan kepada siswa. Iya. Bagus sekali ya Bu Suci ya, perfect Bu Suci itu memang. Terima kasih ya Bu ya atas kesempatan yang telah diberikan kepada Bu Suci untuk berkenan berbincang-bincang dengan saya ya Bu ya. Saya terima kasih sekali ya Bu ya. Terima kasih Ibu Suci. Terima kasih Bu Erlin, sama-sama. Iya.
Demikianlah tadi percakapan pra-observasi yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, siang, sore, malam, pagi hari tetap semangat Tuhan. Ya, semangat pagi ya. Untuk mengawali pembelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketuanya dipimpin, Mas Faris. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran dalam menuntut ilmu. Ya, hari ini siapa yang tidak berangkat? Ya, Wijaya. Kita doakan agar Wijaya cepat sembuh dan bisa kembali berangkat ke sekolah. Ya, amin. Ya, pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Ya, tentang teks deskripsi. Kalian masih ingat apa itu teks deskripsi? Masih. Coba Rehan, teks deskripsi apa? Ya, teks deskripsi itu apa ya? Coba siapa yang tahu? Tunjuk jari. Ya, silakan. Ya, teks deskripsi itu teks yang di dalamnya menjabarkan tentang sesuatu, menjelaskan tentang sesuatu, yaitu objek. Objek, tempat, bisa peristiwa, bisa suasana. Menjelaskannya bagaimana, Bu? Yaitu secara detail, secara rinci. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, yang kalian teliti itu bisa menjadi laporan teks deskripsi. Nah, itu. Adapun ciri-cirinya teks deskripsi ada berapa ya? Ada berapa ciri teks deskripsi? Ada 5. Yang pertama, ya, yang pertama itu ciri teks deskripsi yaitu menggambarkan suatu objek. Objek itu bentuknya apa? Warnanya apa? Nah, terus itu fungsinya untuk apa? Contoh, ini apa? Pulpen. Ini pulpen ya. Kalian jabarkan tentang pulpen, mulai dari bentuknya, dari fungsinya, warnanya. Nah, ini namanya pulpen. Kalau ini Bu bilang ini apa? Nah, ini namanya buku. Fungsinya untuk apa?
Ya, untuk dibaca karena ini buku pendamping. Sekarang ciri yang kedua. Ya, teks deskripsi itu menceritakan atau menjabarkan sesuatu yang berkaitan dengan panca indera, yaitu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita raba, yang kita kecap, ya. Ya, yang kita cium. Ciri yang ketiga. Ya, itu untuk menjelaskan ciri-cirinya seperti tadi ciri-cirinya pulpen. Apa ciri-cirinya pulpen? Ciri-cirinya bulat panjang, berukuran 20 cm, bisa untuk menulis. Nah, ini salah satu contoh ciri-ciri pulpen. Ciri yang ketiga, yang keempat. Ciri teks deskripsi yang keempat yaitu seolah-olah kita bisa merasakan langsung, bisa melihat langsung apa yang ditulis oleh penulis tersebut. Ya. Contohnya penulis itu menceritakan tentang suasana di Randu Sanga. Ketika kalian membaca, kalian seolah-olah merasakan berada di Randu Sanga. Ciri yang kelima. Ya, menggambarkan secara khusus antara lain warnanya, terus bentuknya, ya. Terus apa lagi? Apalagi selain warna dan bentuk? Dibaca di situ. Apa? Kata-kata apa? Ya, kata-kata khusus. Contohnya apa sih kata khusus? Kata khusus, kalau ada kata khusus berarti ada kata umum. Nah, kata umum contohnya Bu Suci bilang pantai. Kata khususnya apa kira-kira? Nah, kalian menyebutkan jenis pantainya. Apa perbedaan kata khusus dan kata umum? Kalau kata umum itu berarti menyeluruh. Kalau kata khusus itu fokus pada satu objek. Contoh kata umumnya pantai. Nah, kata khususnya kalian menyebutkannya Pantai Alam Indah, Pantai Randu Sanga, Pantai Larangan. Nah, itu berarti fokus pada satu pantai, itu ya. Itu tadi 5 ciri-ciri teks deskripsi. Selanjutnya ada struktur teks deskripsi. Ada di halaman 8. Silakan dibuka. Ciri-ciri teks deskripsi ada berapa? Ciri, ibu tanyanya ciri. Ada 5. Sekarang strukturnya. Struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama, ya, identifikasi atau deskripsi umum, yaitu apa? Ya, yang pertama itu ada identifikasi, yaitu kalian mengidentifikasi yang mau diteliti objeknya, ya. Tadi di Randu Sanga, berarti kalian menjabarkan tentang Pantai Randu Sanga. Randu Sanga adalah pantai yang berada di wilayah Brebes. Nah, kalian menjelaskan detail tentang Randu Sanga. Sekarang struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian itu isinya apa sih, Bu? Nah, ya, berisi, ya, rincian penulis, ya, pada saat berada di sana kalian menceritakan kejadian apa yang ada di Randu Sanga. Di sana ada apa saja? Kira-kira di Randu Sanga ada apa? Ada apa?
Ada pasir, ada air laut, terus ikan, keong. Nah, kamu ceritakan di dalam deskripsi bagian. Selanjutnya, struktur yang ketiga. Kesimpulan dibaca. Nah, di dalam kesimpulan teks deskripsi itu terdapat pesan dan kesan pada saat kalian berada di Randu Sanga. Nah, kalian tuliskan, pada saat di Randu Sanga saya merasa senang karena saya di sana bisa berlarian, mengejar ombak, bermain pasir, bisa naik perahu, bisa membeli mainan, bisa makan. Nah, itu ada di kesimpulan. Jadi ada berapa struktur teks deskripsi? Ada 3. Yang pertama, identifikasi atau deskripsi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, kesimpulan. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Jelas? Nah, sekarang kalian buka halaman 10. Ada teks berjudul apa? Berjudul Tari Saman. Nah, dibaca sebentar. Teks Tari Saman dibaca sebentar dalam hati saja. Ya. Pusing. Selesai? Nah, kalau sudah selesai membaca teks Tari Saman, silakan kalian berkelompok. 4 anak. Ini bisa gabung ke sini. Yuk, sekarang berkelompok. Nah, iya 4 anak. Sebelah sini 4 anak. 4. Ayo gabung. Apa mau 2 orang aja? 2 orang aja? Ya, 4 aja. Itu yang sebelah sana. Mau gabung apa? Berdua aja. Gabung silakan cepet lah. Gabung ke sini. Satunya ke sini. Ya. Silakan kalian berkelompok hadap-hadapan ke sana dong. Ke sana, hadapnya ke sana. Ya. Nah, sudah. Kembali ke teks deskripsi. Ya, di situ ada teks berjudul Tari Saman. Kalian sudah membacanya. Sekarang tugasnya tulis, tugasnya ditulis. Ya. Analisislah struktur teks deskripsi. Analisislah. Berarti kalian itu mencari bagian-bagian struktur teks deskripsi. Analisislah struktur teks deskripsi. Sudah? Pada teks yang berjudul Tari Saman. Analisislah struktur teks deskripsi pada teks yang berjudul Tari Saman. Sudah apa belum? Ibu ulangi. Analisislah struktur
teks deskripsi pada teks yang berjudul Tari Saman. Nah, jadi tugasnya kalian menuliskan bagian-bagian struktur teks deskripsi. Bagaimana caranya, Bu? Nah, caranya struktur yang pertama itu identifikasi. Kalian cari yang menjabarkan tentang tari saman. Ada di paragraf berapa? Ada di paragraf pertama. Nah, itu struktur yang pertama. Struktur yang keduanya yaitu deskripsi bagian. Yaitu paragraf selanjutnya. Ya, paragraf 2 bisa. Kalau paragrafnya ada 4, ya berarti paragraf kedua dan ketiga. Nah, kesimpulannya berada di paragraf terakhir. Sampai sini paham ya? Nah, kalian boleh menuliskannya menggunakan lembaran kertas untuk dikumpulkan atau bisa menggunakan Canva. Nah, aplikasi Canva ya. Ya, bisa nggak? Atau bisa diketik. Ya, diketik. Nanti buat laporannya. Mengumpulkan tugasnya menggunakan Canva bisa, ditulis pakai pulpen bisa, atau diketik juga boleh. Nah, nanti dikumpulkan. Sekarang berdiskusi dulu. Silakan dicari strukturnya. Strukturnya ada 3, identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Bisa? Ya, ditulis dulu. Nanti kalau sudah sampai rumah, kalian bisa mengetik jawabannya yang berisi struktur teks deskripsi atau bisa menggunakan Canva. Ya. Pakai PowerPoint juga bisa. Ya. Iya, setiap individu menuliskan di bukunya masing-masing, tapi ada satu laporan yang dikumpulkan ke Bu Suci. Ya. Ditulis dulu. Nah, terus nanti kalau sampai di rumah diketik. Tuh. Paham? Dicari dulu strukturnya, mana yang bagian identifikasi, mana yang bagian deskripsi bagian, mana yang kesimpulan. Nah, ini bagian paragraf pertama identifikasi. Yang ini apa yo? Ya, bagian. Terus yang terakhir kesimpulan. Pinter. Lanjutkan. Lanjut. Salam. Sama salam. Bisa. Kenapa? Hah? Iya, ditulis dulu. Ini bagian identifikasi ada di paragraf pertama, yang kedua deskripsi bagian, ketiga, keempat kesimpulan. Nanti laporannya kalian bisa pakai ketik, bisa pakai Canva, bisa pakai PowerPoint, atau ditulis saja. Iya, tulis saja. Yang penting dicari dulu bagian-bagiannya, strukturnya. Iya. Nah. Apa diakhiri apa? Lanjut. Diakhiri. Ya, karena jam pelajaran bahasa Indonesia sudah selesai, jadi tugas tadi untuk PR. Ya.
Jangan lupa nanti kalau ada bahasa Indonesia lagi, kalian melaporkan tugasnya nanti dipresentasikan. Siap? Siap? Siap ya? Ya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Oh, barangkali ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan mengenai tugas? Tidak ada? Ya, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikirim. Iya. Ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Erlin Mulyawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Bulakamba, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan pagi hari ini saya didampingi oleh Bu Suci. Beliau adalah guru bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Bulakamba yang pernah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Pada kesempatan pagi hari ini pula saya didampingi oleh beliau, Bapak Rahmadi, selaku pengajar praktik CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengadakan percakapan pasca observasi bersama dengan Bu Suci. Selamat pagi Bu Suci. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Rahmadi. Bu Suci, saya akan melakukan tanya jawab ya Bu ya. Ya maksudnya bukan tanya jawab ya, maksudnya beberapa pertanyaan yang akan saya utarakan berkaitan dengan kegiatan observasi yang dulu pernah Bu Suci lakukan di kelas 7H. Gitu ya Bu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, bagaimana ya perasaan Bu Suci ketika melakukan kegiatan observasi di kelas 7H? Perasaan saya pada saat melakukan observasi di kelas 7H, tepatnya di jam pertama itu ya, rasanya sangat, pertama bingung, mau konsepnya seperti apa, mau menggunakan model apa, tapi karena dengan adanya arahan dari Bu Erlin, akhirnya saya bisa mengajar dengan baik atau observasi dengan baik dengan metode yang dianjurkan sama Bu Erlin. Rasanya sangat galau. Ada takutnya, ada bahagianya, karena saya salah satu guru yang dipilih sama Bu Erlin untuk diobservasi. Baik Bu Suci, bisa diceritakan Bu Suci ketika observasi dulu itu area pengembangan yang ingin dicapai Bu Suci itu apa? Kemudian tujuan pembelajarannya itu apa nih Bu? Area pengembangannya itu di bagian pengetahuannya dan keterampilannya. Di bagian pengetahuan itu, di mana siswa itu diberi materi mengenai teks deskripsi, agar siswa itu bisa mengenal teks deskripsi dari pengertiannya, strukturnya, sampai ciri-cirinya. Terus di bagian keterampilan itu siswa bisa membuat teks deskripsi. Beserta tujuannya, siswa mampu mengenal teks deskripsi, mampu memaparkan struktur teks deskripsi, bahkan bisa membuat teks deskripsi. Baik Ibu, jadi area pengembangannya ada dua ya Bu ya, pengetahuan dan keterampilan. Di mana pengetahuannya itu ranahnya adalah struktur teks deskripsi, kemudian untuk keterampilannya adalah siswa bisa menulis teks deskripsi. Iya. Nah, kemudian menurut Bu Suci pribadi nggih, ketika Bu Suci melakukan observasi di kelas 7H tersebut, menurut Bu Suci kegiatan pembelajarannya itu sudah berhasil atau belum ya? Kegiatannya sedikit berhasil sih, cuma belum maksimal. Jadi ukuran keberhasilannya dari segi apa ketika Bu Suci menilai seperti itu? Dari
siswa mampu menyebutkan struktur, mampu membuat teks deskripsi juga. Kemudian yang menurut dari Bu Suci, siswa kok belum berhasil begitu ya Bu ya? Itu dari segi apanya ya Bu? Oh, mungkin pada saat kolaboratif atau bekerja kelompok itu siswa ada yang kurang sreg, pembagian kelompoknya itu belum sesuai dengan keinginan mereka. Saya inginnya sama si A atau si B, sedangkan saya membaginya sesuai keinginan saya. Jadi siswa mungkin kurang sreg dengan kelompoknya. Baik, jadi menurut Bu Suci, ketika siswa merasa enggan dan kurang nyaman dengan kelompok karena pembagian kelompoknya belum sesuai dengan keinginan para siswa tersebut nih Bu. Nah kemudian untuk ke depan Ibu, rencana Bu Suci itu bagaimana agar kegiatan pembelajaran di kelas itu tidak terulang kembali seperti itu misalnya begitu Bu? Ya, nanti sebelum ada pembelajaran itu siswa dikondisikan terlebih dahulu bahwa nanti akan ada pembelajaran bahasa Indonesia. Terus siswa dikondisikan untuk memilih kelompoknya masing-masing dengan sesuai keinginannya agar belajar mereka itu lebih nyaman. Biasanya kalau sesuai dengan keinginannya. Kalau saya memaksa untuk satu kelompok dengan si A atau si B, mereka tidak cocok, malah nantinya bisa berontak gitu. Dan hasilnya pun tidak maksimal gitu, dalam pembelajaran. Ya berarti Bu Suci itu merencanakan ke depan nanti akan membagi kelompok sesuai dengan minat siswa, mungkin seperti itu ya Bu? Iya, sesuai nah minat. Kemudian untuk rencana ke depan agar terrealisasi, kira-kira Bu Suci perlu bantuan siapa atau faktor pendukungnya apa saja nih Bu? Faktor pendukungnya dari Bapak Ibu guru yang lebih senior, nanti bisa berbagi ilmu, terus sarana prasarana juga untuk media-media pembelajarannya juga harus dilengkapi. Iya betul. Jadi faktor pendukungnya terutama dari Bu Suci sendiri dulu ya mungkin ya sama siswa. Kemudian tadi ada Bapak Ibu guru yang senior beserta sarprasnya begitu nggih? Iya, medianya. Nah, kemudian rencana baik Bu Suci ini kira-kira akan direalisasikan kapan ya Bu? Secepatnya. Terutama ketika ada pembelajaran saya, ada mata pelajarannya. Keren sekali. Terima kasih ya Bu Suci ya atas percakapan pasca observasi yang telah dilalui bersama saya. Iya, sama-sama Ibu Erlin. Ya, terima kasih Bu Suci. Sama-sama. Demikian tadi percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.